Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Sehat? Udah sarapan? Sudah. Baik teman-teman, sebelumnya di sini ada yang sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Pintar. Sebelum dimulai, siapa yang mau memimpin doa? Silakan coba tangan. Oke, silakan. Bapak-bapak berdoa ini. Doa. Sok silakan, Kak. Baiknya sebelum kita mulai untuk kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, di sini ada yang pernah ikut jaringan kelompok, konseling kelompok. Konseling kelompok enggak? Oke. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Oke, sebelum kita memulai, gimana kita speaking dulu? Speaking. Gimana speakingnya? Siapa yang mau menunjuk? Saya ini punya speaking nih. Tepuk apa gitu? Siapa? Atau mau ditunjuk? Hafiz. Mana Hafiz? Masa sih? Iya Pak. Speaking apa ya? Coba apa? Speaking dong. Siapa yang punya? Anak OSIS masih nggak punya. Coba Putri, apa? Gimana? Namanya kan? Oke, sekarang kita ini aja nih. Berdiri semua yang berdiri. Ya, pegang kepala, pegang pundak, pegang lutut ya. Kalau yang gak fokus, maju ke depan. Oke. Pegang kepala, pegang lutut, pegang pundak. Oke. Lihatin temennya nih, coba yang salah. Pegang kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala. Oke, duduk. Fokus ya. Terus lagi fokus ya. Oke, coba sebelum kita dimulai, perkenalkan dulu ya. Apalagi kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Holiso. Saya dari UNS Banten. Yang dimana teman-teman ada yang tahu di UIN di mana? Oke, pintar Palma ya. Saya jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam ya. Tahu bimbingan konseling pendidikan Islam yang dimana nanti katanya guru BK ya. Oke. Terus kebetulan saya sudah menikah. Ya. Kita mulai aja ya. Perkenalannya dimulai dari mana? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Kanan. Kanannya belah mana nih? Oke. Silakan. Oke, gini nih perkenalannya. Kalau misalkan sebutnya namanya siapa? Rivaldi. Nanti kita semua hai Rivaldi kalau dia ikutin Rivaldi ya. Oke? Oke. Paham kan? Nih misal nama saya Holison. Nanti kita semua bilang hai Holison kayak gitu ya. Oke, paham? Silakan namanya siapa? Dari mana? Nama saya Muhammad Ibrahim dari Jakarta. Hai Rivaldi. Oke, silakan. Lagi. Semangat dong. Oke, silakan.
saya J dari kampung. Hai, juga semangat. Oke, Putri, ini namanya siapa? Irjit. Semuanya hai. Oke. Siapa teh? Panggil Riana aja. Hai Riana, ini namanya siapa? Yang ini. Ya. Hai. Oke, semuanya udah bisa kenal ya? Di sini ada kelas berapa aja? 8-7. Oke. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang dimana kita akan membahas masalah yang ada di diri teman-teman, dan teman-teman boleh mengungkapkan masalah-masalah yang ada di diri teman-teman pada saat ini, dulu, atau bahkan yang mengganjal di hati teman-teman. Oke? Oke. Nah di sini kita akan membahas bareng-bareng, mencari solusinya bareng-bareng, ketawa-ketawa. Oke, di sini saya sebagai konselor dan akan membantu teman-teman yang dimana kita akan mengatur jalannya konseling kelompok ini ya. Oke, karena sekarang teman-teman udah pada kenal, udah pada sering bertemu juga kan, udah sering. Tapi kan kita nggak tahu masalah yang ada di diri teman-teman tuh apa aja. Bahkan teman dekat kita aja nggak tahu kan masalah yang ada di diri kita. Nah di sini kita punya asas teman-teman. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Yang dimana kalau misalkan teman-teman ada teman kita yang punya masalah dan kita bahas di sini, teman-teman gak boleh dan jangan sampai ada orang yang tahu selain kita 10 ini. Oke? 11 sama saya. Oke? Gak ada karena di sini ada asas kerahasiaan. Oke, di sini ada asas kesukarelaan. Apa sih asas kesukarelaan itu? Asas kesukarelaan adalah di mana teman-teman itu sukarela menyampaikan masalah-masalah teman-teman. Oke? Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur dorongan. Jadi teman-teman sukarela menyampaikan masalah yang ada di teman-teman. Dan insya Allah kita sebagai teman-teman di sini akan membantu masalah yang ada di teman-teman ini. Oke? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Sekarang kita ikrar dulu ya. Ikrar. Ini ikrarnya itu berdiri apa? Oke, teman-teman kita ikrar dulu. Sekarang berdiri. Pegang dada teman-teman, merem ya. Jadi kata saya, ikutin kata-kata saya, oke? Merem. Sekarang merem teman-teman. Janji konselor. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebutin nama teman-teman satu-satu. Oke. Sanggup dan bersedia menerima. Menyimpan, memelihara. Dan menjaga. Merahasiakan. Segala data dan atau keterangan.
juga. Oke, silakan. Silakan deh. Putri aja, sok. Ingat. Gak tahu. Teman-teman semakin nggak mau dan nggak tahu semakin berbeda nanti kita. Ya. Sok, silakan teman-teman. Laki-laki dulu deh, biasanya laki-laki itu paling gentleman. Ya silakan. Abu Bakar tuh dulu tanpa ditunjuk dia langsung saya. Kalau jadi Abu Bakar ini kan. Silakan. Jangan suka. Kenapa? Ya. Ayo dong. Semakin kita nonton waktu, semakin dia selesai nanti selesainya lama. Sebenarnya kalau selesai lama bukan dari kitanya, tapi dari teman-teman semua. Ayo siapa yang bersedia? Ayo silakan. Gak apa-apa. Oke, di sini ada ya yang mau bercerita. Siapa namanya? Oke, Hafid. Silakan Hafid. Gimana nih? Jadi, kami saya harus belajar sama guru. Oke. Yang keras soalnya dari orangnya teman-teman. Guru-guru yang pokoknya kayak ada yang masukan dari teman-teman silakan. Gimana? Atau ada mau cerita lagi tentang guru tersebut? Oke, terus gimana? Sok, masukan teh gimana? Teh masukannya teh. Terus gimana tuh? Gimana Sultan? Tadi gimana masukan Sultan gimana tentang guru tersebut? Tadi kan nih katanya teman-teman katanya Habib itu diajar sama guru tersebut ya. Tapi guru itu mungkin rebutan karena gurunya Gen Z teman-teman. Gen Z itu bukan. Oh bukan. Oh bukan. Apa? Berarti milenial ya benar. Gurunya milenial. Nah kadang emang Habib ini kesel sama guru tersebut karena emang muda. Kita juga ya, maksudnya kita ke kelas gitu, tapi gurunya ngambek. Kalau telah dikit ngambek, gitu ya. Nah, masukan teman-teman gimana tuh tentang guru tersebut? Gimana? Oke, sekarang ada masalah nih tentang si Hafid nih karena emang kesel sama guru tersebut. Teman-teman ada masalah lain nggak? Ada masalah lain? Ada? Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Oke? Ada atau enggak? Enggak ada. Kita sepakati kita akan membahas tentang guru yang aku ceritain tadi ya. Habis itu sifat kesal. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Mungkin kita nggak sebut namanya ya. Nah, teman-teman kayak gitu tadi. Guru tersebut itu sering mengeluhkan karena emang bukan faktor usia mungkin ya, karena faktor dia juga ada masalah di keluarga, terus dia mengajarnya mungkin yang kamukan. Teman-teman, apa sih kita tuh harus bagaimana sebagai murid menghadapi guru tersebut? Gimana? Coba kasih masukannya buat Hafid ini karena suka kesel sama guru tersebut. Coba kasih masukannya. Silakan, sukarela ya, asas sukarelaan. Gimana? Sultan, kasih masukannya. Biar Hafid itu gak kesel. Biar Hafid itu gak kesel lagi gitu.
kelas doang. Oke. Nah, tapi kalau ada kesalahan mau wajar. Oke, ada yang lagi? Bisa perempuannya. Silakan Putri. Ya, Putri silakan. Bapak, gimana tuh tentang katanya? Bener kata Sultan, maksudnya Hafiz itu apa namanya harus dimaklumin aja karena emang dia capek belajar semua kelas gitu. Terus dari Putri apa? Emang harusnya sabar aja sih. Iya, Fit, karena emang harus sabar-sabar ya kita, karena emang kita sebagai murid juga harus waktu terhadap guru, jadi kita juga harus sabar. Sini siapa lagi? Silakan, silakan. Dan masukan dari kakak silakan ya. Silakan. Enggak ada yang enggak. Silakan. Guru yang setiap masuk kelas itu cuma ngasih tugas, terus habis itu udah dia tidur kalau nggak kenapa. Nah emangnya juga kesel. Oh iya, kesal juga ya. Ini juga saya kasih sesuai kalau masih jangan masuk ke jam 1. Dia masihnya nomor 2. Benar-benar. Terus gimana masukannya buat tadi buat Hafid? Buat Hafid gimana? Kalau dari kakak masukan buat Hafid gimana tentang guru yang suka menghina? Sama aja, karena harus sabar, harus memaklumi kayak gitu ya. Oke, so dari teteh ya, yang dari siapa? Gimana masukannya? Ya, sama aja. Iya, sama aja harus memaklumi gitu Hafid, kata teman-teman, kata Sultan, kata Putri, kata Rivaldi, kata Vera, kata semua yang di sini. Jadi kita tuh harus sabar-sabar, memaklumi, ya kan teman-teman? Memaklumi. Jadi semua guru itu emang kadang punya plus minus teman-teman. Mungkin ada di sini guru yang gimana? Yang senang ngajarnya, yang bikin kita senang juga. Tapi di sini ada guru yang bermutan juga, kayak gitu ya. Kayak gitu ya, Hafid ya. Sekarang Hafid udah tahu belum? Hafid itu mau gimana, mau menghadapi kayak gimana tentang guru tersebut dari saran dari teman-teman tadi. Apa? Dimaklumi ya. Terus oke, siap. Itu teman-teman ya. Kadang emang kita apa sih namanya nggak bisa memprediksi hati orang lain terhadap diri kita. Jadi kadang emang kita sendiri yang harus menyesuaikan entah kita yang harus menyesuaikan ke teman kita atau kita yang menyesuaikan ke orang sekeliling kita, entah kita harus menyesuaikan ke guru kita. Jadi yang namanya kita juga orang yang lebih muda, namanya kita juga seorang murid, jadi kita harus patuh terhadap guru tersebut, oke? Dan nggak boleh teman-teman mungkin rasa kesal di diri teman-teman tuh ada, tapi kita nggak boleh benci juga, nggak boleh, oke? Ya, sampai sini teman-teman paham? Nanti tuh teman-teman dalam proses ngomong itu, oke? Sebenarnya di sini kalau teman-teman nggak mau malu, teman-teman boleh menceritakan yang ada di masalah teman-teman pribadi juga kepada kita boleh. Nah nanti di sini yang ngasih saran itu teman-teman sekalian. Terus juga saya tuh apa di sini juga saya mengarahkan yang itu biasa untuk memandikan teman-teman biar teman-teman juga gimana sih kalau misalkan teman kita curhat kepada kita, oh kamu harus kayak gini ya, kayak gini, nah kayak gitu aja. Nah kalau misalkan teman-teman nggak enak kalau sering kelompok karena banyak orang, teman-teman boleh konseling individual dengan saya, oke? Teman-teman kalau misalkan ada masalah pribadi
dengan saya, dengan Teh Iin, atau dengan konselor yang lain, teman-teman silakan boleh pilih, boleh hubungi saya, kita mulai konseling individualnya dengan virtual juga nggak apa-apa, karena waktu saya juga gak banyak ya. Teman-teman boleh kayak gitu, karena mungkin teman-teman agak malu, agak takut masalah teman-teman tuh keluar gitu ya. Sebenarnya nggak usah takut, di sini ada asas kerahasiaan, udah di konselor juga. Nah, faktor teman-teman tidak mau menceritakan masalah teman-teman itu apa? Coba satu orang ini nih, siapa namanya Teh? Naila, gimana? Faktor yang nggak mau menceritakan masalah apa? Nggak punya masalah atau begini? Takut dibocorin. Padahal kan tadi kita udah di konselor ya. Kan kita udah jadi konselor Teh. Jadi nggak usah takut. Kalau mereka ngebocorin, ya berhadapannya dengan saya. Sebenarnya, oke, teman-teman, sebelum selesai, apa sih yang teman-teman ambil dari proses konseling kelompok kita ini? Ibu satu orang, Sultan. Sultan gimana Sultan dengan proses konseling ini? Apa yang Sultan dapat dari proses konseling ini? Saya itu kayak pengalaman baru aja kan, biasanya kalau konseling itu individu. Iya, individu ya. Sekarang baru tahu kalau bisa konseling berkelompok ini, terus bisa kayak tahu mana sih orang yang lebih jujur. Oke, ada lagi? Putri, apa Putri yang didapat? Lebih kayak, oh berarti ini kita mengganjar ya dengan buku ini kayak gitu. Oke, coba siapa dari tadi silakan. Apa yang kami dapat dengan konseling kelompok ini? Adakah? Ada nggak? Ada atau enggak? Sama aja, kayak pengalaman baru. Coba yang ini diem aja nih, siapa namanya? Iya. Apa yang didapat? Apa singkat banget tau Kak, karena emang kita harusnya butuh waktu banyak kayak gitu gitu. Ayo, apa yang aja yang dapat? Pengalaman baru sama kayak teman-teman yang lain. Baru tahu juga bahwasannya di BK itu ada konseling kelompok juga. Oke, baru tahu ya, karena emang biasanya konseling individual. Oke. Ada yang mau lagi? Ya, atau udah cukup? Cukup ya. Teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan saat ini. Dan Sultan, Ibu Hafid ya, Hafid udah tahu apa yang Hafid akan lakukan kan tadi. Karena Hafid katanya harus sabar-sabar, harus kayak gitu, harus dimaklumi kayak gitu ya, apa yang semua dari teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai melakukan konseling kelompok dan Hafid juga udah dapat sarannya dari apa? Dari teman-teman juga. Terus kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada yang mau memimpin doa lagi untuk menyelesaikan konseling kelompok ini? Silahkan, Ikhwani, pimpin doa. Sebelum selesai.
Apa nih? Nanti dikabarin ya. Kita akan berdua. Teman-teman, cukup sekian dari saya sebagai konselor yang menemani pagi hari ini di konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah dari saya atau tidak berkenan. Mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.